Kembali lagi di Rabu Basic pada hari ini dengan tema dari kita untuk semua menjadi lebih baik. Untuk memulai ibadah ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Pada hari ini, kami akan memuji, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, dan juga Tuhan memberkati jemaat-jemaat-Mu yang mengambil bagian di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
dan gugup, dan ku merasa tak sanggup melihat tantangan di sekitarku. Aku merasa tak mampu, namun ku tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani aku melangkah dan berkata aku bisa. aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila ku gagal itu tak mengapa, setidaknya ku telah mencoba. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku tak mau berputus asa. Coba terus coba sampai ku bisa. Aku pasti bisa. Namun ku tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani aku melangkah dan berkata aku bisa. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila ku gagal itu tak mengapa, setidaknya ku telah mencoba. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku tak mau berputus asa. Coba terus coba sampai ku bisa. Aku pasti bisa. Welcome to reality. Ayub 14 ayat 2. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang, lenyap dan tidak dapat bertahan. Saat realita tak semanis ekspektasi, semua pernah mengalami hal itu. Apa sih sebenarnya realita dan ekspektasi itu? Realitas adalah kenyataan yang kita temui sehari-hari dalam cakupan yang besar. Realitas bisa kita bagi menjadi dua, yaitu realitas dari sudut pandang Tuhan dan dari sudut pandang manusia. Dari sudut pandang Sang Pencipta, realitas merupakan sesuatu yang awalnya tidak ada lalu menjadi ada, dan secara utuh hanya bisa dipahami oleh Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan itu tidak terbatas kuasanya dan semua jalannya tidak dapat diukur oleh nalar manusia. Sedangkan realitas dari sudut pandang manusia adalah segala sesuatu yang nyata, yang dapat dilihat dan dirasa dengan menggunakan panca indera yang diberikan Tuhan. Tentu sifatnya sangat terbatas. Ekspektasi adalah imajinasi yang kita harapkan bisa menjadi kenyataan. Kata ekspektasi merupakan serapan dari bahasa Inggris expectation, yang artinya pengharapan atau dugaan. Namun, pengharapan di sini berbeda dengan arti dari hope atau keinginan akan sesuatu yang kemungkinan besar dapat terwujud. Ada antisipasi dan tindakan pada hope. Apapun hasilnya, tidak akan mengecewakan. Sedangkan ekspektasi bisa mengecewakan karena kita tidak memiliki antisipasi bila keinginan tersebut tidak terjadi. Ekspektasi bisa mengecewakan. Pada malam terakhir Desember 2019, ada orang-orang yang memiliki ekspektasi tinggi di tahun baru 2020. Namun, kenyataannya tidak selalu sejalan. Dunia seakan melambat dengan hadirnya wabah COVID-19. Menurut data Badan Kesehatan Dunia atau WHO, pertanggal 16 November 2020,
ada 54,3 juta dari total penduduk dunia yang terinfeksi corona dan 1,3 juta diantaranya meninggal dunia. Melalui pandemi yang masih berlangsung sampai saat ini, kita bisa merenungkan beberapa realitas. Orang akan datang dan pergi dalam hidup kita. Semua orang akan menjadi tua dan mati. Bahagia dan sedih ibarat dua sisi mata uang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, janganlah hidup dalam ekspektasi karena bila keinginan tidak terjadi, kita akan kecewa. Namun, bila kita hidup dalam realitas dan terus berharap pada Tuhan, kita akan tetap bersyukur apapun hasilnya. Dunia ini hanya tempat persinggahan sementara yang sudah tidak ideal karena dosa. Harapan kita hanyalah di langit baru bumi ya, bersama Tuhan Yesus. Guys, selamat datang di bulan penuh realitas. Wah, seduh. Jangan terus berfantasi ria, berharap dan bertindaklah untuk sesuatu yang baik dan bisa menyenangkan hati Tuhan. Halo, salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya buat semua teman-teman, Bapak, Ibu, Oma, Opa dimanapun berada. Kita hari ini tiba di kembali dalam Rabu Blessing dari kita untuk semua sudah pasti harus menjadi lebih baik. Sebelum itu kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali di Racing hari ini. Kami akan mendengarkan apa yang menjadi bagian dari kehidupan Yesus yang mau tidak mau kami harus belajar karena kami adalah pengikut Yesus dan kami ingin menjadi pengikut Yesus yang orisinil seperti apa yang Engkau ajarkan. Tuhan tolong kami dimanapun kami berada, memberkati daring kami pada saat ini dan nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Di dalam nama-Mu yang berkuasa, yang baik dan mencintai kami semua yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan ini saya ingin mengatakan ini yang pertama. Yesus pernah mengatakan di dalam Yohanes 8 ayat 32, dia berkata, jika kamu mengenal kebenaran, maka kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Jadi kalau kamu tahu kebenaran, kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Nah kemudian statement saya yang kedua, jadi begini, setelah kita ada di dalam Tuhan, kemudian kita dimerdekakan, artinya kita bergaul dengan Tuhan. Nah, jika kehidupan rohani kita adalah hidup bergaul dengan Tuhan, karena namanya rohani kan berarti berhubungan dengan Tuhan. Ketika kita bergaul dengan Tuhan atau bergaul atau menghidupi kebenaran itu sendiri yang adalah sepenuhnya pribadi Yesus, ini yang menjadi pertanyaan. Ya, pertanyaan ini saya tanyakan karena saya menyimpulkan selama saya hidup, selama saya banyak ngobrol, ketemu dengan orang, ya, saya mengambil satu kesimpulan bahwa ada banyak orang ya yang merasa terpenjara. Sekalipun mereka mengenal Yesus, bahkan sekalipun mereka sudah melayani. Bahkan orang-orang yang berprofesi seperti saya ini, ada juga yang dengan ngaku jujur mengatakan bahwa saya seperti terkekang, saya seperti terpenjara. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang saya tahu, yang saya pergumulkan, yang saya pelajari dan kemudian saya yakini. Jadi Bapak Ibu mesti tahu apapun yang saya sampaikan adalah sesuatu yang saya sudah pergumulkan, sudah coba untuk dalami, ya, pelajari dan kemudian itu saya yakini. Jadi saya tidak akan menekankan atau mengajak saudara untuk keyakinan yang tidak pernah saya pergumulkan, yang tidak pernah saya yakini dan yang tidak pernah saya pelajari. Ya. Tapi apa yang saya ajak hari ini dari diskusi dan sharing kita begitu ya, adalah sesuatu yang memang sudah saya pergumulkan dan saya yakini. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, juga teman-teman saya yang Kristen ataupun yang non-Kristen, ya, ada banyak orang mengatakan bahkan dalam obrolan-obrolan saya sepanjang hidup saya ketika saya sudah mulai dewasa, ya, baik teman-teman saya yang
masih di SMP, SMA, kuliah, dalam sosialitas saya, mulai dari mereka yang dalam tanda kutip kita bilang tersesat, ya, sampai mereka yang berlabel orang-orang rohani, orang-orang melayani, ya, orang-orang yang dihargai, dihormati. Pokoknya kalau soal urusan rohani mereka deh yang pasti dipanggil. Nah, saya menyimpulkan ada satu hal, ada kesamaan di antara orang tersesat dengan orang yang dalam tanda kutip berlabelkan rohani, bahwa mereka juga kadang merasa terpenjara. Ya, merasa terpenjara. Terpenjara bukan di penjara ya, tapi mereka merasa tertekan, mereka merasa melakukan banyak hal termasuk melayani itu hanya sebagai suatu rutinitas. Ya, mereka kering, mereka tidak berdaya, tapi mereka tetap melakukan saja. Ya, saya menyimpulkan dalam perjalanan hidup saya 46 memasuki 47 ini, ada beberapa hal yang saya simpulkan ya dalam beberapa kata sederhana, dalam curhatan atau ngobrolan, argumentasi ya, bahkan pembelajaran ketika berhadapan dengan banyak orang, saudaraku. Yang pertama adalah banyak orang merasa walaupun sudah mengenal Yesus, mereka berkata begini, mengenal Yesus atau mengasihi Yesus ternyata tidak juga membuat saya berhenti ingin bunuh diri. Ya, ada orang mengatakan seperti itu. Mengasihi Yesus tidak serta-merta membuat saya berhenti pengen berzina, pengen selingkuh. Mengasihi Yesus tidak otomatis membuat saya tidak menyakiti orang lain. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, dan itu adalah fakta. Ya, itu adalah fakta brutal yang memang itu realistis, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, memang itu ada faktanya. Seperti itu, fakta brutal bahwa mengasihi Yesus tidak otomatis semuanya hilang begitu saja. Ya, bahkan ada seorang bernama Jared. Jared itu seorang pendeta, ya, pendeta yang ada di negara luar. Dia juga seorang pelaku psikologi. Jadi dia juga pendeta, tapi juga memberikan konseling bukan hanya kepada jemaatnya, tetapi juga kepada orang banyak. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia mengatakan begini, saudaraku, bahwa saya mengasihi Tuhan, tapi mengasihi Tuhan tidak membuat saya tidak berpikir sama sekali untuk bunuh diri. Dan yang sungguh sangat disesalkan adalah di tahun 2019 bulan November dia bunuh diri. Ini pendeta ini, dan juga pelaku konseling. Ya. Nah, kemudian ada juga, saya menyimpulkan ada banyak juga orang merasa terpenjara dalam pengenalannya akan Tuhan. Dia berkata bahwa kekristenan itu membosankan, kekristenan itu membosankan. Lalu dalam obrolan itu saya juga pernah menjumpai orang menanyakan demikian, bahwa kekristenan itu membosankan, makanya saya malas pergi ke gereja. Ya, lalu saya tanya, kenapa membosankan? Iya, karena kita tuh di gereja cuma diajarin cuma untuk dua kata, tidak boleh dan taat, tidak boleh dan taat, tidak boleh dan taat. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu dia berkata kita memang domba, tapi kadang-kadang kayak domba dungu. Ya, saudaraku, saya kalau ngobrol dengan seseorang atau sharing, apalagi orang itu memang dari angle, dari sudut yang belum mengenal Tuhan, atau sedang frustasi, sedang benci dengan kekristenan, atau tidak sependapat, tidak sepaham, maka sikap yang saya ambil adalah saya seperti angin aja, saya ikutin aja dulu gitu ya, saya ikutin aja dulu. Karena apa? Karena bagi saya menjadi teman untuk seseorang itu justru mempunyai kesempatan untuk menyatakan kebenaran yang sepenuhnya adalah anugerah Tuhan. Jadi saya lebih senang mempunyai konsep hidup menyatakan anugerah dulu, ya, menyatakan anugerah, mau berteman, mau berkawan, tidak membacklist, ya, meskipun itu bukan saya, itu bukan prinsip saya. Dan saya tidak akan menjadi seperti dia, tapi itu langkah yang saya ambil. Dan kalau saya sudah jadi kawan, saya pikir saya punya kesempatan someday untuk menyatakan kebenaran yang sepenuhnya adalah kebenaran Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi ya kadang saya tergantung saya ngobrol sama siapa, kadang saya seperti angin ya, terserah orang mau bilang angin-anginan, saya mengikuti angin gitu ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, lalu saya bilang memang, dan ini informasi buat kita semua, memang
pada waktu kita belum mengenal Tuhan memang kita domba dungu, udah betul itu. Saya dan saudara kita semua, bahkan Anda-Anda yang pintar, Anda-Anda yang sampai berprofesi setinggi apapun jabatan Anda, titel Anda, kita semua adalah domba dungu. Paulus mengatakan di dalam Roma bahwa kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalan sendiri, kita sekalian sesat. Ya, sesat seperti siapa? Paulus mengatakan seperti domba, sesat seperti domba. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, memang pada waktu kita ketemu Tuhan, pada waktu kita ditemukan Tuhan, memang kita ini domba. Ya, memang kita ini domba. Tapi ini prinsip saya dan saya ingin bagikan prinsip ini kepada saudara bahwa pada waktu kita bertemu Tuhan, mengenal Tuhan, hidup lama bergaul dengan Tuhan, maka seharusnya ada sebuah transformasi yang membuat kita bukan jadi domba dungu lagi, ya, bukan hanya sekedar menjadi domba yang cuman nurut, kalau didorong-dorong, kalau ditarik-tarik, disuruh-suruh, tapi tidak mempunyai ekspresi apa-apa sebagai feedback. Tapi saya yakin justru ketika kita sudah ketemu Tuhan Yesus, hidup bergaul dengan Tuhan, belajar melatih hidup kita bahkan dalam proses jatuh bangun dengan Tuhan, di dalam Tuhan, maka saya yakin Tuhan akan menjadikan kita singa, ya, lion. Singa itu saudaraku pemimpin, raja hutan, itu pemimpin di hutan itu simbolnya adalah singa. Jadi pada waktu saya dan saudara belum ketemu Tuhan, emang kita domba dungu, ya. Tapi pada waktu saya dan saudara sudah ketemu Tuhan, ya, dilatih Tuhan, diarahkan, dipimpin, maka saya dan saudara bukan domba dungu lagi, ya. Tapi kita semua adalah singa, adalah pemimpin. Domba memerlukan gembala, tapi singa memerlukan pemimpin. Ya, untuk melatihnya, singa memerlukan pelatih atau pemimpinnya yang untuk bisa melatihnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa? Karena Tuhan Yesus juga bilang begini, kamu jadilah sempurna seperti aku sempurna. Ya, sempurnalah kamu seperti aku sempurna. Artinya apa? Waktu kita mulai kenal Tuhan, kita nggak bisa jadi domba yang cuma nurut, cuma disuruh terus, cuma didoakan terus. Ya, nanti kalau lama nggak ketemu didoakan, kalau lagi jengkel, ngambek didoakan, ditarik-tarik, didorong-dorong. Ada lagu sekolah minggu ditarik-tarik, didorong-dorong begitu ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi setelah kita bertemu Tuhan, ya, apalagi kalau saudara sudah dikenal puluhan tahun, puluhan tahun, bahkan hidup menjadi orang-orang yang dikenal dalam kekristenan. Harusnya saudara bukan menjadi domba lagi, tapi sudah seharusnya menjadi singa. Ya, seperti Paulus berkata, ayo ikutilah aku, ikutilah teladanku. Ini singa ini bukan domba. Kalau domba itu profilnya disuruh terus, ya nggak pernah dia yang menjadi contoh, dia yang mengeksplor sesuatu, tidak, dia pasrah doang gitu ya. Tapi Paulus ketika dia sudah berjumpa dengan Tuhan, dia mengatakan, ayo ikutlah teladanku seperti aku telah mengikuti Yesus. Jadi saya mengatakan kepada diri saya, dan saya juga mengajar kepada teman-teman di Gereja Tabernakel, bahkan kepada kita semua, bahwa kita ini bukan domba dungu, ya. Tapi saya dan saudara itu sudah harus menjadi singa yang gahar, ya. Singa, ya, yang bisa memimpin, yang bisa menginspirasi, singa atau pemimpin, ya, yang bisa menjadi pemimpin dimanapun Anda berada, yang bisa menolong orang lain, membantu orang lain, ya, menemani, mendampingi dan memproyeksikan sesuatu, menghasilkan sesuatu, mengkaryakan sesuatu. Kita adalah singa yang punya skill, ya, yang dalam semua area. Kalau Anda seorang pengikut Yesus, Anda ada di bisnismen, jadilah bisnismen yang kira-kira orang senang ngobrol sama Anda, otaknya terbuka. Ya. Saudara sejarawan, jadilah sejarawan yang ketika orang bicara dengan Anda, waduh sejarahnya terbuka, orang tertarik. Ya, jadilah seorang ekonom, seorang politikus, atau mungkin Anda dengan profesi Anda, ketika Anda ngobrol tentang profesi Anda, maka orang terinspirasi, orang senang gitu ya, bukan orang tambah pusing ngomong dengan Anda. Jadi domba perlu gembala, tapi singa itu perlu pemimpin.
Ya, yang bisa dipercaya jadi pemimpin, kita jadi pemimpin yang bisa dipercaya di dalam segala bidang. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saya dan saudara udah sekian tahun tetap menjadi domba terus, yang hanya disuruh-suruh, yang hanya didorong-dorong, maka itu yang membuat orang mengatakan begini, kekristenan itu membosankan. Kekristenan itu membosankan, pokoknya yang didengar cuma nggak boleh sama disuruh, nggak boleh taat, nggak boleh taat, cuman itu doang. Ya, nah itu yang kedua, saudaraku, fakta kedua yang saya jumpai dalam hidup saya. Dan kemudian ada juga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang merasa bahwa gereja itu seperti pencuri mimpi, mematikan mimpi. Ya. Saudara ingat enggak waktu kecil kita nyanyi bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa, aku ingin terbang jauh tinggi, ya, jauh tinggi menggapai cita-cita. Jadi waktu kita kecil kita sering banget nih, saudaraku yang dikasihi Tuhan, diajak nyanyi bintang kecil meraih cita-cita setinggi langit. Tapi persoalannya ternyata pada waktu kita mulai dewasa, pada waktu kita mulai besar, kita nggak lagi dinyanyiin bintang kecil untuk meraih cita-cita di langit. Lagu bintang kecil yang menginspirasi untuk membuat kita meraih cita-cita udah hilang, udah mati, diganti dengan lagu yang lain, saudaraku. Ya, jadi ini yang terjadi, yang juga menjadi fakta yang ada di lapangan, bahkan dalam komunitas kita sebagai pengikut Kristus adalah kita sering menjumpai secara sadar atau tidak sadar di lingkungan kekristenan atau di lingkungan gereja ada orang-orang atau ada bagian-bagian yang akhirnya mematikan mimpi kita. Dan itu yang membuat kekristenan itu menjadi kering. Ya, saya beri contoh aja ya diri saya. Saya beri contoh diri saya anak pendeta. Kebetulan papi saya adalah pendeta senior, ya, pendeta yang menjadi bagian dari pendiri sebuah organisasi. Nah, jadi papi saya punya banyak teman dan otomatis saya kenal dong banyak teman papa saya begitu ya. Saya kenal teman banyak papi saya berhadapan dengan jemaat papi saya, kemudian saya juga ada di tengah-tengah lingkungan orang yang tinggal ikut dengan orang tua saya di pastori. Dan begini, rata-rata para senior itu, om-om, tante, opa, oma, waktu saya dari kecil bahkan sampai sekarang, ya, mereka selalu bilang begini, kamu harus hati-hati. Kamu anak pendeta, kamu harus jaga sikapmu, kamu harus jaga nama baik orang tua, ya. Kamu pokoknya yang tenang-tenang aja gitu. Apalagi kalau mereka melihat saya ini orangnya sangat energik begitu ya. Mereka bilang kamu harus hati-hati, gak usah terlalu kelincahan, gak usah banyak tanya. Pokoknya nurut aja, apa yang diajarkan orang tuamu nurut aja. Nah, saudaraku, bagi saya dalam middle usia saya, saudaraku, bagi saya itu seperti mematikan mimpi saya, mematikan diri saya yang sebenarnya saya nggak bisa jadi orang yang diam-diam. Saya orangnya suka ngobrol, saya orangnya suka debat, saya orangnya suka argumen. Saya orangnya suka bertanya, banyak bertanya. Kalau nggak masuk akal saya nggak mau iya aja, saya akan bertanya. Dan banyak hal permintaan dan nasihat orang-orang itu justru bagi saya mematikan potensi yang sebenarnya Tuhan taruh dalam kehidupan saya. Ya, bahkan ini contoh yang paling mudah, pada waktu saya kuliah banyak teman-teman pendeta dari orang tua saya, bahkan teman-teman saya senior saya mengatakan kamu jangan baca buku liberal deh, gitu ya. Kamu jangan baca buku liberal, nanti kamu tersesat, ya. Padahal menurut saya semua tokoh-tokoh teolog sama aja semua. Mereka memformulasikan sesuatu yang mereka pelajari dan mereka tangkap. Yang satu liberal, mungkin yang lain modern, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi bagi saya sama aja. Semuanya itu seperti ADART dalam kekristenan. Jadi bagi saya mau baca apa saja kalau saya tidak bisa mengkaji dengan baik ya tersesat begitu ya. Enggak usah baca buku pun bisa tersesat. Nah, jadi hobi saya untuk mengeksplor diri saya, banyak pengetahuan dan suka membaca, itu menurut saya dimatikan ya, seperti itu. Nah, itu fakta yang saya temukan. Kemudian fakta lain yang saya temukan adalah bahwa dalam kekristenan itu banyak hal yang bisa ditebak gitu ya. Dalam kekristenan itu ada banyak hal yang bisa ditebak.
tradisi-tradisi, ya, argumentasi, ya. Contoh. Saya beri contoh aja yang paling gampang. Anda kalau ketemu orang yang contohnya pindah gereja gitu ya, alasannya udah bisa ditebak. Alasannya kalau enggak, contohnya mungkin udah enggak cocok tuh di sana, mungkin udah enggak diperhatikan, kemudian enggak puas dengan makanannya, kemudian enggak suka ribet, atau bahkan ada beberapa orang mengatakan kepada saya malas di gerejamu, kenapa enggak ada Roh Kudusnya. Ya jadi saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jadi itu sesuatu yang bisa ditebak. Karena apa? Karena gereja, orang Kristen jago banget membuat siapa itu Yesus gitu ya. Memformat tentang hubungan kita dengan Tuhan itu harus seperti apa. Ya. Gereja paling jago menciptakan bagaimana yang benar hubungan dengan Tuhan. Dan kadang-kadang banyak gereja berpikir cuma dia yang bisa hubungan benar dengan Tuhan. Yang lain gak bisa hubungan benar dengan Tuhan. Ya saudaraku yang dikasih Tuhan, sehingga bagi orang-orang seperti ini ya, yang tidak melihat merasa gampang ditebak. Karena apa? Karena memang gak dinamis ya. Semua udah diatur gitu ya. Semua udah diatur. Kalau pendeta duduknya di depan, majelis duduknya di depan, pakai baju apa, nanti Alkitabnya dibawain. Kalau orang-orang yang mulai di belakangnya pendeta, di belakangnya majelis, ini orang-orang rajin berdoa, orang-orang yang bisa melayani, semakin ke tengah, semakin ke belakang, semakin orang yang jarang masuk gereja, tambah di belakang, itu adalah ciri-ciri orang yang jarang ke gereja, orang yang nyerempet-nyerempet dosa, bisa ditebak saudaraku, seperti itu. Jadi bahkan saya pernah mengeluarkan sebuah statement dalam sebuah presentasi saya, dalam sebuah seminar. Saya tidak jadi pembicara, saya justru peserta seminar, tapi saya mempresentasikan sesuatu sebagai bentuk argumen dan saya mengatakan bahwa seringkali banyak orang merasakan Tuhan itu mati, Tuhan itu sudah mati. Karena apa? Karena merasa kering, merasa bosen, boring, ya, merasa terjebak, merasa semua mudah ditebak, ya saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Khotbah udah bisa ditebak, cerita sekolah minggu udah bisa ditebak, ya. Nyanyi kalau pimpin pujian gayanya udah bisa ditebak, oh itu gayanya Frankie Sihombing, oh itu gayanya JPCC, semua pada bisa ditebak gitu. Sehingga saya mengeluarkan statement begini, seolah-olah Tuhan itu sudah mati gitu ya. Dan kuburannya adalah gereja. Saya pernah mengatakan itu dan banyak orang menjadi kaget gitu ya. Tuhan itu sudah mati dan kuburannya itu ya gereja gitu. Makanya orang suka melayat datang ke gereja. Kenapa saya katakan mati? Karena yang saya pahami, yang saya tahu, saya pelajari dan saya yakini adalah Tuhan itu dinamis. Tuhan itu gak bisa diformat-format begitu ya. Tuhan itu gak bisa diatur. Roh itu gak bisa diatur. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu statement saya, mungkin baru kali ini saya keluarkan karena itu kalimat-kalimat yang mungkin cukup pedas, ya, cukup dalam juga sebenarnya. Jadi kadang banyak orang melihat sepertinya udah jalan seperti rutinitas aja, seperti roda jalan putar aja gitu, seperti jam God's maker gitu, Tuhan ya seperti buat jam ya udah jalan gitu aja. Tuhan sudah mati dan kuburannya gereja, makanya orang datang terus ke gereja ziarah, bawa macam-macam ke gereja. Ya, itu fakta ketiga yang saya temukan dalam perjalanan hidup ini. Kenapa orang merasa terpenjara, kenapa orang merasa kering. Yang keempat, dalam obrolan-obrolan saya sering menjumpai banyak orang yang merasa begini, kekristenan itu dangkal gitu ya. Kekristenan itu dangkal dan menilai orang dengan dangkal dari sesuatu yang dangkal. Jadi saya beri contoh, kenapa? Kadang-kadang ada orang merasa berpikir bahwa doamu itu dangkal. Ya mungkin karena topiknya enggak panjang, doanya enggak panjang. Khotbahmu itu dangkal gitu ya. Mungkin karena khotbahnya enggak ada kesaksian, enggak ada komedinya. Kemudian tidak terlalu panjang begitu ya. Ibadahmu itu dangkal gitu ya. Mungkin karena yang mimpin ya orang-orang itu aja gitu ya. Kalau gereja kita di desa yang melayani ya orang-orang di situ aja. Nggak ada orang kota didatangkan. Kalau yang di kota nggak ada yang dari ibu kota didatangkan. Jadi dangkal. Ya. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengatakan begini. Ini statement saya. Tiap orang itu punya kedangkalan. Saya pun punya kedangkalan. Setiap orang punya kedangkalannya sendiri. Nah
Tapi yang menjadi persoalan saya dan saudara yang sering terjadi adalah dari kedangkalan kita mengoreksi kedangkalan orang lain gitu ya. Dari kedangkalan kita mengoreksi kedangkalan orang lain. Ya. Jadi kekristenan itu seperti apa? Sepertinya monoton gitu, sepertinya ya dangkal. Membuat kita seperti terpenjara, membuat kita seperti kering. Ya. Kita memang punya roh tapi seperti terpenjara. Nah, ada satu pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada saudara. Saya ingin menyampaikan sesuatu dalam bentuk pertanyaan. Jadi saya ingin memberikan sebuah statement, tapi statement saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Karena statement ini adalah satu pemahaman saya pergumulkan dan saya yakini dan itu yang saya hidupi ya. Nah, saya ingin bertanya dan saudara boleh jawab pada diri Anda sendiri. Apa sih bedanya istri dengan pelacur? Apa bedanya istri dengan pelacur? Ya. Nah, saudara jawab sendiri dalam pikiran saudara. Jadi begini, istri dan pelacur kalau dalam pelayanannya di tempat tidur ya sama aja begitu ya. Sama saja semua, sama saja. Tetapi yang paling prinsip apa bedanya pelacur dengan istri? Pelacur melayani karena dibayar. Pelacur melayani karena dipanggil, dibayar dan dipanggil. Saudara garis bawahi, dibayar dan dipanggil. Ya. Nah, ini sering terhisap dalam kekristenan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Makanya saya nggak suka ngomong-ngomong saya dipanggil Tuhan. Kayak wanita panggilan begitu ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang berpikir begini, oh iya Tuhan sudah mengasihi saya sudah ditebus oleh Tuhan. Ya. Saya sudah ditebus oleh Tuhan, saya sudah dibayar dengan lunas, makanya saya harus melayani Tuhan. Kenapa? Ya iyalah saya harus melayani lah karena Tuhan sudah tebus saya, Tuhan sudah panggil saya, Tuhan sudah bayar saya. Bukan cuma Tuhan yang bayar, gereja juga sudah bayar saya. Waktu saya melayani Tuhan Yesus Kristus, saya juga dapat tip dalam melayani. Nah, saya ingin mengatakan orang-orang yang berpikir demikian adalah orang-orang yang bermental pelacur. Saudara lihat wajah saya. Orang yang melayani dan berprinsip demikian bagi saya loh ya. Itu orang melayani dengan bermental pelacur. Ya. Tapi beda dengan istri, ya. Kalau pelayanannya sama aja, ya. Hebatnya diranjang sama aja, gayanya sama aja, nikmatnya mungkin sama aja ya. Tapi ini, istri tidak pernah dipanggil. Istri tidak pernah dibayar. Tapi dia datang kepada suaminya, melayani suaminya. Ya. Kenapa? Karena ini, dia menghormati suaminya. Dia mencintai suaminya. Dia melayani suaminya bukan karena dia dibayar. Ini istri normal ya, nggak tahu lah kalau istri yang model-model lain saya nggak ngerti. Karena itu yang saya lakukan. Saya melayani suami saya bukan karena saya dibayar. Bukan juga karena dipanggil ya. Tapi saya melayani karena saya respect, saya hormat. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan waktu saya melayani suami saya, di situ ada pengorbanan. Apa pengorbanannya? Mungkin saya lagi capek, lagi banyak kegiatan dan lain sebagainya, tapi saya harus melayani suami saya dalam segala hal, termasuk pelayanan seks, saudaraku. Tapi saya melakukannya bukan karena saya dipanggil atau karena saya dibayar, tapi itu sebuah pengorbanan, sebuah kasih yang selalu memberi, ya, sebuah hormat kepada Tuhan. Dan kita melayani sebagai gambar Allah, saudaraku, sebagai gambar Allah, sebagai gambar Allah. Itu adalah pelayan dengan mental sebagai istri. Dalam bahasa Alkitab, mental mempelai wanita. Ya, mental mempelai wanita. Jadi sekali lagi saudaraku yang dikasih Tuhan, saya berharap secara khusus buat teman-teman di gereja Bethel Tabernakel, Anda bukan majelis panggilan.
Ya, Anda bukan guru-guru sekolah minggu panggilan, apalagi bayaran. Anda bukan pemain musik panggilan dan bayaran. Kalau jemaat tabernakel udah tahu, mana pernah dikasih selawek perak pun begitu ya. Kalaupun ada itu anugerah, tapi tidak ada teken kontrak, saudaraku. Tidak ada teken kontrak. Kenapa? Karena memang Anda bukan panggilan, ya. Anda juga bukan pelayan bayaran, itu mental pelacur. Tapi saya dan saudara harus belajar menjadi singa, ya, menjadi pemimpin. Apa itu? Punya mental seorang istri, mental mempelai wanita, melakukan sesuatu karena hormat, melakukan sesuatu karena mengasihi, melakukan sesuatu karena berkorban. Itulah cinta. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita baca Alkitab ya, supaya sharing kita lebih rohani. Karena kalau nggak ada Alkitabnya nanti dibilang nggak rohani. Ya, di dalam Galatia pasal yang kelima, saya ingin bacakan beberapa ayat saja. Dari apa yang disampaikan Paulus cukup tegas, cukup pedas juga ya. Dalam Galatia 5 ayat yang 1 dikatakan begini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu kalau kamu sudah dimerdekakan, dia bilang karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya. Ayo berdiri teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat yang ke-12. Baiklah mereka yang menghasut kamu. Ya ini ada banyak tantangan ini. Ya. Baiklah orang yang menghasut kamu, salah satunya dari empat yang saya sampaikan tadi, orang yang mematikan mimpi saudara, orang yang dangkal-dangkalin saudara, ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang membosankan, ya, orang yang membosankan, mendangkalin saudara, kemudian juga mematikan mimpi saudara dalam kehidupan ini, kemudian juga yang buat patokan-patokan seperti apa kita kepada Tuhan. Paulus berkata begini, baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan. Wah, ini pedes banget ya. Kalau anjing dikebiri Anda tahu apa yang terjadi. Dan Paulus pakai kalimat itu kebiri. Baiklah orang seperti itu mengebirikan dirinya saja. Kenapa? Karena dia akan merusak yang lain. Dia menghambat. Dia membuat kekristenan pengikut Yesus itu menjadi apa? Menjadi terpenjara dengan semua itu. Lalu ayat 16, dia berkata ayat 16, maksudku ialah ini. Kalau kamu sudah ketemu Tuhan, bergaul dengan Tuhan, merdeka, ya, kamu itu bukan domba lagi tapi singa. Bagaimana kamu menjadi singa, menjadi pemimpin dalam segala kehidupan kita? Ini, maksudku ialah hiduplah oleh Roh. Maka kamu tidak akan menemukan keinginan daging, menuai keinginan daging. Ya. Kamu hidup oleh Roh, maka kamu akan terhindar dari kehidupan daging. Ayat 22, tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus ini mengatakan bahwa supaya kita sungguh-sungguh mau merdeka, jangan mau dipakein kuk perhambaan. Ya. Nah, dalam pengiringan kita kepada Kristus seperti yang saya katakan di awal tadi, yang saya coba untuk renungkan ya, ini renungan pribadi saya. Banyak banget gitu orang Kristen, organisasi bahkan gereja justru mengenakan kuk perhambaan. Tanpa disadari polanya, caranya, ya, mendangkalkan orang, ya, kemudian mematikan mimpinya orang, ya, kemudian juga keadaan-keadaan yang membuat semua jadi bosan, yang sepertinya itu memenjarakan kehidupan kekristenan kita, ya. Bagi Paulus itu seperti orang yang sedang mengenakan kuk perhambaan. Orang-orang seperti itu, Paulus bilang gini, ini kencang banget ini, menurut saya pedas banget. Kamu kebirikan aja dirimu daripada kamu dangkal-dangkalin orang. Daripada kamu hambat orang, lebih baik kamu kebiri aja dirimu. Seperti itu. Nah, di ayat yang ke-12 itu dia mengkritisi buat orang-orang yang suka mengenakan kuk perhambaan.
kepada orang-orang yang mengikuti Yesus. Baru dia bilang, maksudku hiduplah oleh roh, bukan oleh daging. Nah, kita bicara roh sekarang ya. Kenapa rohani kita menjadi kering? Kenapa roh kita tadi saya katakan menjadi membosankan, seperti terpenjara dan kering? Mudah diatur. Nah, kenapa saudaraku? Karena begini, Anda mesti tahu ya bahwa roh itu tidak bisa tua, tidak bisa muda. Roh itu intinya tidak bisa diatur. Roh nggak bisa diatur. Roh tidak bisa diformat-format, saudaraku. Tetapi justru roh yang nggak bisa diatur malah diatur oleh agama. Makanya rohnya kering. Kenapa kering? Karena diatur-atur sama agama. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, roh itu nggak bisa dikungkung. Roh itu nggak bisa dikotak-kotakin dan roh itu nggak bisa dijebak dengan aturan agama. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita bicara hidup oleh roh, maka sebenarnya ini bicara tentang ekspresi, eksplorasi. Ini bicara tentang kebebasan. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya harus mengakui jujur ya, saya harus mengakui jujur bahwa kekristenan sejak di abad keempat itu sangat dipengaruhi oleh dunia barat. Mau contoh, Alkitab. Alkitab itu diterjemahkan dari mana? Lembaga Alkitab Indonesia, diterjemahkan dari King James, itu Alkitab Barat. Enggak ada langsung diterjemahkan dari Ibrani, enggak ada, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, dominasi gereja yang ada di Indonesia seperti Lutheran, Reform, Baptis, Pentakosta, Karismatik, bahkan Saksi Yehova itu dari mana? Itu dari Barat. Enggak ada Judaisme, saudaraku, teolog Barat. Bahkan semua yang kita pakai model-model Barat, tafsiran, semua itu dari versi-versi Barat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan tata cara dalam liturgi gereja, saudara kalau tahu nih ya, suka belajar sejarah, saudara tahu itu warisan Konstantin, itu dari dunia mana? Dari dunia Barat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi saya mengatakan begini ya, bahwa roh itu nggak bisa diatur-atur gitu, nggak bisa diformat, nggak bisa diformulasikan. Ya, jadi hidup rohani itu sebenarnya bebas, dinamis, kita bisa bereksplorasi, nggak bisa diatur-atur sama agama. Ya, hiduplah sebagaimana kita pengikut Yesus, itu hidup oleh roh. Jadi hidup oleh roh itu seperti apa? Hiduplah oleh roh sebagaimana kita pengikut Yesus. Nah, sekarang saya beri contoh nih supaya lebih jelas. Saya beri contoh. Seperti apa sih hidup oleh roh dalam konteks sekarang? Nah, saya beri contoh dulu bagaimana Yesus. Yesus hidup di aturan, Yesus hidup mulai dikelilingi oleh aturan-aturan seperti ini dari Perjanjian Lama sudah ada itu ya, bahwa orang kusta itu nggak boleh datang beribadah. Orang kusta itu dijauhi, orang kusta itu disingkirkan, ada tempat sendiri dan kamu jangan sampai kesentuh sama orang kusta. Tapi saudara bisa lihat, Yesus bergaul dengan orang kusta. Bahkan Yesus nyembuhin orang kusta. Bahkan sampai Alkitab catat itu ya, orang kusta yang berterima kasih kepada Tuhan. Yesus juga yang kedua, Yesus juga hidup di zaman di mana hari Sabat. Sabat itu bukan hari Minggu, ya. Sabat itu hari Sabtu kalau di tempat yang sebenarnya di Israel sana orang Yahudi ya. Nah, kalau hari Sabat itu orang dilarang kerja. Ya, jangankan nyembuhkan, cuci piring aja nggak boleh, dilarang nggak boleh kerja, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tapi apa? Yang Yesus kerjakan justru apa? Justru dia punya kebebasan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Apa? Dia nyembuhin orang di hari Sabat. Ya. Orang alergi ngumpul dengan pelacur, orang alergi ngobrol, ketemu, yang orang pelacur dirajam dan lain sebagainya. Tapi saudara lihat bagaimana Yesus menunjukkan anugerahnya lebih dulu. Dia nunjukkan anugerahnya lebih dulu. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, coba saudara lihat itu di Samaria itu. Ya, orang Samaria, wanita di Samaria itu dijauhi orang. Dia aja ngambil air harus tengah hari supaya nggak ada orang di situ. Yesus nggak datang hakimin dia dulu. Padahal apa? Ini wanita ngeri banget, suaminya 5 ya. Kawin melulu kerjanya, suaminya 5.
Tapi pada waktu Yesus datang, ya, temui dia nggak alergi, ya. Dia nggak langsung menghakimi, tapi dia menunjukkan dulu anugerahnya. Dia menunjukkan anugerahnya, dia menjadi teman, lalu kemudian dia punya kesempatan untuk cerita tentang sumber kehidupan. Dan akhirnya wanita yang luar biasa ini, hobi kawin ini akhirnya bertobat. Dan Anda tahu, Alkitab mencatat dialah wanita Samaria yang memenangkan kota Samaria. Jadi sebelum Petrus khotbah 3.000 orang menjadi bertobat, sudah ada seorang wanita berdosa dengan wanita berdosa yang ketemu Tuhan, kemudian menjadi pengkhotbah KKR dan Samaria. Oh haleluya, dimenangkan. Itu jauh tuh, sebelum Petrus melakukan itu sebenarnya sudah ada orang yang melakukan itu, wanita Samaria. Nah kita lihat bagaimana Yesus bergaul ya dengan bebas begitu ya, tidak terikat dengan hal-hal itu. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi tuh ya, waktu Yesus mengajak rasul-rasul. Nah saudara tahu rasul-rasul atau murid-muridnya itu siapa sih? Ya bukan anak pendeta kayak saya, bukan anak majelis, bukan orang yang dari sekolah minggu, remaja, pemuda-pemudi, aktivis gereja. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus ya, kalau sekarang di gereja Anda nggak bisa jadi majelis kalau Anda pecundang. Anda nggak bisa jadi majelis kalau hidup lamamu broken. Kalau Anda 20 tahun yang lalu korupsi, 20 tahun yang lalu melakukan kesalahan, belum tentu 30 tahun ke depan Anda dikasih pelayanan, dijadikan majelis atau disuruh jalankan perjamuan. Gak bisa, Anda tidak masuk di kotak itu. Tapi itu menurut aturan gereja, tapi saya tidak yakin kalau Yesus juga melakukan hal yang sama. Ya. Jadi jangan heran saudaraku, dalam persekutuan kita satu hari saudara lihat ada orang berdosa yang dalam hidupnya punya sejarah berdosa mengerikan saudaraku, lalu tiba-tiba dia yang melayani saudara jangan heran ya. Kenapa? Karena memang roh itu punya kebebasan ya, untuk setiap hari mengalami transformasi. Nah ini yang lebih ekstrim lagi ini, saudara ingat bagaimana Yesus mengajak Matius pemungut cukai. Yesus ngajaknya pada waktu di tempat pemungut cukai. Yesus ngajak pada waktu dia lagi jalanin rentenir. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa apa? Tanpa tes, tanpa sekolah Alkitab, tanpa diajak doa puasa. Yesus cuma bilang, ayo ikutlah aku. Kamu mau ikut aku? Ayo ikutlah aku. Ya, jadi Yesus ada di dalam dunia ini untuk menggenapi hukum Taurat, bukan meniadakan Taurat. Karena bagi Yesus esensi hukum Taurat adalah kasih kita kepada Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan. Jadi di bagian terakhir ini saudaraku. Ini ajakan saya buat kita semua di Rabu Blessing ini. Ajakan saya buat kita semua di Rabu Blessing ini adalah saya ajak kita berkompetisi. Saya tidak mengajak saudara untuk berkompetisi. Kenapa? Karena kerohanian itu tidak bisa diatur, tidak bisa dikotak-kotakkan, tidak bisa diformat. Jadi kerohanian tidak bisa dikompetisikan. Ada kompetisi, oh ini rohani level senior, ini level junior, ini level masih anak-anak. Kenyataannya banyak itu orang yang katanya di level senior malah gak karu-karuan, gak jelas gitu. Jadi kenapa? Rohani memang gak bisa dikompetisikan. Ada banyak orang loh, belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi mereka menghidupi nilai-nilai yang dihidupi Yesus, saudaraku. Bahkan kalau secara iman mungkin walaupun dia tidak kenal Yesus, imannya jauh lebih tinggi dari saudara dalam perbuatan. Anda hanya karena pikir kenal Yesus lalu Anda buat sembarangan aja, terus Anda kepengen sudah disebut rohani. Walaupun Anda melakukan yang gak jelas-jelas gitu, hanya karena Anda ini suka disuruh berdoa, Anda banyak sumbangannya, Anda diagung-agungkan di gereja. Ya padahal mungkin ada orang lain yang jauh lebih baik, lebih rohani dari Anda, cuma dia belum ketemu dengan Tuhan Yesus. Ya. Jadi saudaraku ini, saya ajak kita semua bukan berkompetisi. Karena berkompetisi itu cuma satu pemenangnya, yang lain bisa jadi pecundang. Yang lain mau diapain? Yang lain bisa gak terima, yang lain bisa marah, yang lain bisa sebel, yang lain bisa putus asa. Gue gak mau tanding lagi deh. Saudaraku, kompetisi
itu cuma satu pemenangnya. Ya, yang lain kalah semua. Dan rohani gak usah dikompetisikan, gak bisa dikotak-kotakkan, di format-format begitu. Tapi ini ajakan saya, hiduplah oleh roh. Ya, hiduplah oleh roh seperti apa? Saya mengajak kita lewat roh kita mengeksplorasi semua yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Saya nggak tahu sih Tuhan taruh apa dalam hidup saudara. Yang saya tahu ini yang Tuhan taruh dalam hidup saya, itu yang saya eksplor, itu yang saya lakukan, itu yang saya coba dalami, itu yang saya coba pelajari, pergumulkan dan saya coba untuk menghidupinya dan membagikannya. Ya, jadi eksplor. Nah, saya mungkin beri contoh eksplor seperti apa. Saya beri contoh di keluarga saya. Jadi begini, beberapa tahun yang lalu sudah lama sih kami sekeluarga pergi gitu ya, pergi ke kampung halaman suami saya. Kemudian ya kami pergi wisata lah, bawa anak-anak, kami berkeluarga semua pergi ke tempat-tempat wisata-wisata yang ada di Sumatera, di di Disneyland-nya ala Sumatera dan lain sebagainya. Nah, kami ada di satu area yang sama. Ada satu di area yang sama tapi kami masing-masing beda eksplornya. Anak saya punya permainan, dia pilih yang lain, dia pilih beda. Nah, saya punya permainan juga yang saya ikuti, nikmati di taman itu, di taman bermain itu juga beda, sesuai dengan selera. Anak saya suka yang ekstrim-ekstrim, ya, saya suka yang lebih kepada itu bagaimana tentang pengetahuan, dan suami saya beda, suami saya slow aja. Ya, dia paling cuma satu permainan, dia ikut, dia duduk aja, dia mengamati orang banyak, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi memang beda begitu ya, jadi beda, kami masing-masing mengeksplor beda. Ya, anak saya main sampai 10 permainan, lah saya cuma 3, suami saya cuma 1. Kita beda eksplornya tapi kita sama-sama ada di taman bermain. Ya, jadi kita ini bisa berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Saya sudah ajarin saudara-saudara semua di Tabernakel ya, bahwa Anda gak usah jadi diri orang lain, jadilah dirimu sendiri. Tapi yang paling penting kita ada di dalam tamannya Tuhan. Ya, kita mengeksplor di dalam anugerah Tuhan. Anugerah khusus yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan hidup saudara. Saudara pakai untuk menunjukkan anugerah umum Tuhan kepada semua orang. Sekali lagi, ini saudara boleh catat, anugerah khusus yang Tuhan berikan. Apa anugerah khusus? Mungkin Anda punya talenta, Anda punya kesukaan, ya, Anda punya sesuatu kelebihan, itu anugerah khusus. Anda eksplor, Anda pakai itu untuk menjadi anugerah umum buat semua orang, termasuk orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Kalau Anda hari ini Anda bukan Kristen, teman-teman saya nih yang bukan Kristen atau baru belajar mengikuti Yesus. Anda punya anugerah khusus, apa? Tuhan kasih Anda talenta apa? Ayo lakukan itu, maka Anda walaupun Anda belum mengenal Tuhan secara pribadi, tapi Anda bisa membagikan anugerah Tuhan yang diberikan buat semua manusia sebagai gambar Tuhan kepada orang lain. Ya. Jadi ajakan saya, ayo kita nggak usah kompetisi. Kalau Anda mau kompetisi, berkompetisilah dengan diri Anda sendiri. Gak usah kompetisi dengan orang, berkompetisilah dengan dirimu sendiri. Anda lihat 2 tahun lalu model Anda kayak apa, sekarang model Anda kayak apa. 5 tahun ke depan Anda seperti apa? 2 tahun lalu, 3, 5, 10 tahun lalu karya Anda apa dalam hidup ini? Ya, Anda menjadi kepala rumah tangga yang kayak apa? Anda menjadi ibu rumah tangga yang kayak apa? Anda menjadi anak yang kayak apa? Tahun ini Anda menjadi seperti apa? Tahun depan Anda menjadi seperti apa? Berkompetisilah dengan diri Anda. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu jauh lebih baik membangun hidup saudara. Dan kalau untuk semua, untuk sesama, untuk orang lain gak usah kompetisi. Tapi mari kita bersama-sama bereksplorasi. Ya, bersama-sama eksplorasi pengalaman roh kita bersama-sama dengan Tuhan. Pengalaman roh Tuhan dalam hidup kita. Ya, karena kalau kompetisi cuma satu yang menang, tapi kalau eksplorasi kita semua akan sama-sama sampai di garis finish. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi biarlah dalam kesempatan Rabu Blessing ini kita belajar bersama-sama untuk keluar dari penjara,
Kita tidak menjadi orang yang melihat bahwa gereja itu seperti kuburan dan kita harus datang tapi tidak menggairahkan, suram, bahkan menyeramkan, dengar khotbah nyeram, dengar apa semua membosankan. Ya, kita dengar lalu kita datang dalam persekutuan orang-orang pengikut Yesus, kita didangkal-dangkalin saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tapi saya berharap kita menjadi pengikut Kristus yang justru melepaskan kuk perhambaan. Kita memberikan, bukan cuma kita menghidupi kemerdekaan, tapi kita membagikan kemerdekaan buat kita semua. Jadi kalau saudara mau berkompetisi, berkompetisilah dengan diri Anda. Tapi ajakan saya di Rabu Blessing ini, ayo kita mengeksplor semuanya. Kita mengeksplor semua bersama-sama di dalam tamannya Tuhan dengan kekuatan Roh Tuhan dalam hidup kita. Demikianlah pada kesempatan ini sharing kita, Tuhan memberkati kita semua, dari kita untuk semua menjadi lebih baik. Kita tundukkan kepala berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah menaruh banyak hal dalam hidup kami ketika Engkau menjadikan kami, ya, dan Engkau telah merancang kami sebelum dunia dijadikan, dan kami ingin mengeluarkan semua yang Tuhan taruh dalam hidup kami sebelum kami sampai di peti tempat di mana kami akan dikuburkan, dimakamkan. Dan syukur kalau kami bisa ketemu Tuhan secara langsung, maka biarkan semua yang Tuhan sudah anugerahkan itu boleh kami semai dalam hidup kami. Memberkati semua teman-teman, saudara, keluarga dimanapun berada hari ini. Dan kami yakin setelah hari ini kami semakin digairahkan untuk mengeksplor apa yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kebaikan kasih yang Tuhan nyatakan dan berikan. Sebab Yesus Engkau baik bagi hidup kami. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu,
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya ulang cepat, berdiri. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bagi Dia segala hormat, pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Kami puji, kami sembah, kami muliakan Kau Tuhan. Terpujilah, haleluya. Segala puji, segala hormat kami bawa kepada Tuhan Allah yang hidup. Kami sembah, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bawa hidup kami sembah dan tinggikan nama-Mu, Yesus. Hormat pujian, hormat pujian
kami bawa bagi Raja kami, Allah yang hidup, Raja segala raja. Haleluya. Mari kita bersyukur buat pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sabat ini Tuhan kami boleh berkumpul Tuhan. Haleluya. Uri bagimu. Haleluya. Kau yang layak terima sembah, Kau layak yang terima pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, sebab segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Mari kita agungkan Dia, Allah yang perkasa. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Oh, glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Mari kita agungkan dan puji Dia. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Haleluya, puji-Mu. Haleluya, puji-Mu. Haleluya, puji-Mu. Demikian ibadah Rabu Blessing pada hari ini, kiranya boleh menjadi berkat untuk kita semua. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.